Saya memelihara burung puyuh itu kan relatif cepat, Pak. Itu umur 40 hari sudah mulai bertelur. Terus kalau kita rata-rata untuk keuntungan ya nanti umur sekitar 4 atau 5 bulan kita sudah balik modal semua. Salam warga Kaniling TV. Saat ini saya berada di Desa Gendungan, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Saya bersama Bapak Sumarso, peternak burung puyuh. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang budidaya burung puyuh, seperti apa untuk usaha budidaya burung puyuh itu. Kita mulai obrolan kita. Ya, selamat siang Pak Sumarso. Ya, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Kita sudah diberi kesempatan untuk bisa berkunjung untuk melihat usahanya. Ini kita pengen ngobrol-ngobrol dengan Pak Sumarso tentang budidaya burung puyuh. Nah, kita mulai dari Pak Sumarso. Kalau untuk budidaya burung puyuhnya sendiri, itu sudah sejak kapan? Oke, siap. Untuk budidaya burung puyuh, saya sendiri sekarang sudah 10 tahunan ini melihara burung puyuh. Burung puyuh itu untuk netas Ya. itu sekitar 18 hari sudah netas. 18 hari sudah menetas. Ya. Nanti kita pelihara kurang lebih 40 hari itu sudah mulai bertelur. Seperti yang di belakang kita ini umurnya 2 minggu ini. Ya. Ini setelah 40 hari nanti siap telur, udah ada yang mulai bertelur, Pak. 40 hari itu bertelurnya setiap hari bertelur sehari satu atau berapa kali sehari bertelur? Ya, untuk 1 ekor mestinya itu 1 kali produksi itu 1 telur, Pak. Ya. Mulai dari 40 hari itu, Pak? Ya, mulai dari 40 hari nanti sampai usia produktif itu 12 bulan, kurang lebih 1 tahun. Kurang lebih 1 tahun. Ya. Wah, berarti kalau dihitung berarti 1 ekor burung puyuh ini berarti dia memproduksi 360 telur. Ya, begitu, Pak. Wah, luar biasa. Iya, iya, iya. Karena burung puyuh ini kan koloni, kalau kita kembangkan ini, kalau kandang saya itu koloni, 1 kotak itu isinya 30. Nanti untuk populasi 1.000 biasanya puncak produksi itu 95%. Jadi yang produksi 950. Nah, kalau dulu alasannya, Pak, kenapa dulu memilih burung puyuh itu alasannya bagaimana ya? Ya, kalau dahulu saya budidaya broiler, ayam potong itu, Pak. Iya. Itu kemarin 10 tahun yang lalu itu banyak ruginya. Terus ada temen yang memelihara, kok saya cermati, terus saya tertarik gitu. Akhirnya saya mencoba untuk 1000. Oh, awalnya 1000. Ya. Ya, selama 1000 saya pelihara, saya amati. Oh, ternyata kok untungnya lumayan. Ya, saya kembangkan terus. Sekarang ya sudah mencapai 25.000 tempat saya ini khususnya. Belum mitra saya. Kalau mitranya ada berapa, Pak? Mitranya kurang lebih ya 50.000 ada. Kalau dari umur 0 berarti istilahnya. Ya. Umur 0 sampai 40 hari itu kebutuhan pakan, terus minumnya, vitamin itu kalau kita kalkulasi kira-kira kebutuhannya berapa? Ya. Yang saya pelihara ini, Pak, untuk 1000 ekor per 1000 ekor untuk DOG-nya itu umur 1 minggu itu menghabiskan pakan kurang lebih sekitar 60 kilo. Minggu kedua, minggu pertama sekitar kurang lebih 20 kilo. Minggu keduanya kurang lebih itu sekitar 60 kilo. Ya, nanti sesampainya produksi umur 40 hari itu kalkulasinya itu 1000 ekor habisnya 450 kilo. 450 kilo. Ya. Berarti
4,5 kintal ya. 2,5 kintal, Pak. Oh, 2,5 kintal. 450 kilo makanya. 450 kilo itu kan berarti 4 kintal. Oh iya, 4,5 kintal, 9 karung itu, Pak. Oh, 9 karung. Iya. Nah, itu per 1.000 ekor. Iya, per 1.000 ekor. Kalau harga rata-ratanya per karungnya, Pak? Wah, ini harga pakan melonjak terus, Pak, ini. Iya, kita anggaplah pakai harga yang standar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu. Oh, kalau 2 bulan yang lalu 1 karung untuk pertumbuhan pakan burung puyuh ini 1 karung 380 ribu per 50 kilo. Kalau sekarang sudah mencapai 410. Ya. Jadi kalau jenis pakannya untuk yang masih ini kan 2 minggu, yang di sebelah sana tadi yang 1 minggu, yang sana sudah umur produksi normal ya. Nah, itu pakannya berbeda juga. Ya, nanti Pak, kalau istilah pertumbuhan ini kita pakai yang broiler untuk pertumbuhan. Mencapai umur 42 hari. Ya, setelah bertelur kita ganti yang untuk pakan puyuh petelurnya. Jadi memang pakannya berbeda. Berbeda. Harganya juga berbeda. Loh, harganya yang untuk petelurnya? Untuk petelurnya kalau sekarang itu 335.000 per karung. Kalau harga 2 bulan yang lalu kurang lebih 290 per karung. Nah, itu tadi yang untuk usia sampai 42 tadi. Iya. Nah, kalau yang untuk per 1.000 ekor yang sudah bertelur, untuk pakan yang pakan petelurnya itu per 1.000 ekor kebutuhan pakannya per hari berapa? Untuk 1.000 ekor, untuk pakan kebutuhan sehari itu 25 kilo. 25. Ya, 1 hari 1 malam, Pak. 1 hari 24 jam. Ya, 24 jam itu 25 kilo. Nanti bisa produksi kalau murni 90 sampai 95%. Nanti 25 kilo itu dapat telur sekitar 900 sampai 950. Ya. Nah, yang menarik kemudian untuk minumannya ini, Pak. Ya. Ini cuman air saja atau ada dikasih jamu atau apa? Oh ya. Kalau saya sendiri ini tak kasih air mineral, air putih biasa. Air putih. Seperti orangnya juga air mineral terus ini. Jamu jarang sekali, Pak. Tapi kalau seandainya vitamin begitu? Ya, kita kasih vitamin juga nggak apa-apa. Maksudnya untuk mendongkrak pertumbuhannya biar cepat itu bisa. Biasanya kita kasih vitamin yang Vitacik atau sejenis vitamin lah. Pokoknya jenis-jenis vitamin yang apa namanya untuk mendukung kesehatan. betul. Tapi itu untuk secara nominal kan tidak terlalu mahal. Kan? Enggak terlalu mahal. Jadi tidak seperti pakan. Kalau kuncinya berarti di pakan saja. Iya, kuncinya di pakan. Kalau untuk vitamin asalkan rangsum pakan tercukupi, puyuhnya sehat, otomatis telurnya juga banyak. Iya. Jenis puyuhnya ini sama semua atau bagaimana? Beda-beda, Pak. Oh, beda toh? Iya. Iya, gimana itu bedanya? Ini jenis burung puyuh itu juga bermacam-macam. Pertama lokal, kedua ada yang blaster persilangan itu, autom, ada yang pokoknya kurang lebih 5, saya sendiri juga nggak hafal itu. Iya, ada sekitar 5 jenis. Iya. Kalau yang ini berarti jenis? Ini jenisnya lokal biasa, Pak. Oh, lokal biasa. Iya. Tapi kalau untuk produksinya telur sama? Sama. Kalau yang blaster sama yang autom itu namanya, itu puyuhnya agak besar, nanti telurnya itu jualnya kiloan, Mbak. Oh, jualnya kiloan? Iya, kalau nggak kiloan rugi, makanya juga nambah itu ukurannya puyuh kan juga besar. Ya. Makanya jadi lebih banyak. Iya, betul. Tapi butirannya telur juga besar. Oh iya, butiran. Ya. Nah, kalau boleh tahu, Pak, untuk pangsa pasar telurnya kalau sampai saat ini dijualnya itu bijian atau kiloan kalau yang jenis? Oh, saya sendiri sampai saat ini nggak pernah menjual kiloan. Oh, belum. Jadi bijian terus nih. Nah, kalau sekarang harga per bijinya berapa?
kurang lebih 260 di kisaran per butir. Kalau pangsa pasarnya yang paling besar, yang paling menyerap untuk telur puyuh itu siapa sih, Pak? Saya kan punya mitra istilahnya rekan kerja untuk pangsa pasar burung telur puyuh itu, Pak. Ya. Untuk satu pedagang bisa ngambil ke tempat saya itu sekitar 40 karton itu kali 750 butir. Itu 2 hari sekali. Pasarnya juga Sragen, terus Palur, Karanganyar. Di pasar tradisional ya? Pasar tradisional. Jadi kalau dari Bapak sendiri selama ini belum pernah menjual telur itu ke perusahaan besar seperti produsen perusahaan besar begitu? Belum pernah, Pak. Saya pernah ditawari sama Indofood, ya. Itu dikontrak. Saya kalau dikontrak itu kurang setuju, masalahnya nanti saya pelihara banyak, habis kontrak terus nanti telurnya kita buang kemana kalau sudah habis kontrak. Itu susahnya di situ. Tadi yang belum saya tanyakan itu untuk harga DOK ya? Anakannya itu berarti berapa itu, Pak? Harga untuk pecah kulit ya. Baru netas itu sekarang itu loh, Pak, harganya itu sekitar 1.600. Kalau sudah umur 1 minggu seperti di samping, ya. Harganya nanti sudah 2.100 untuk 1 ekor. Kalau yang dijual untuk istilahnya bibit ya, itu berarti yang 1 minggu. Kalau yang ini nggak mungkin dijual lagi. Oh ya, tergantung permintaan customer, Pak. Juga. Ya. Nah kalau yang 2 minggu berapa berarti? Ya ini kalau saya ngeluarin umur 3 minggu, Pak. Oh, 3 minggu. Umur 3 minggu itu saya bandrol harga sekitar 4.200. 4.200. Ya. Berarti kalau itu tinggal nunggu seminggu, habis itu bertelur. Itu 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu. Dan ini kan telurnya 6 minggu, Pak. 42 hari itu 6 minggu. Oh iya, 6 minggu. Ya. Untuk anakan DUG itu paling tinggi saya umur 4 minggu. Oh, umur 4 minggu. Iya. Di harga 5.500. 4 minggu saya jual, nunggu 2 minggu nanti sudah bertelur. Dengan modal 1 ekornya 5.500. Iya, tapi umurnya baru 4 minggu, Pak. Iya, tapi kan cuma nunggu 2 minggu loh, Pak. Iya. Berarti kalau per 1.000 ekor kita hitung kan berarti 5.500.000. Ya, itu untuk umur 4 minggu. Iya. Tapi dengan 5.500.000 kita cukup nunggu 2 minggu, kita sudah produksi loh. Iya, sudah. Itu tergantung pesanan dari peternak-peternak itu, Pak. Mintanya 1 minggu saya layani, ya. 2 minggu juga, 3 minggu tergantung. Yang penting kalau siap telur saya repot tempatnya itu memerlukan tempat banyak. Berarti kalau saya lihat di unit usahanya, usaha yang Pak Sumarso geluti, yang pertama itu budidaya yang produksi telur. Ya. Yang keduanya juga jualan pakan. Ya. Yang ketiga itu jualan bibit. Iya, bibit. DUG ya. Ya. Jualan DUG dari umur 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Iya, betul. Berarti 1, 2, 3 unit usaha. Oh iya, ya. 1 lagi. Yang untuk afkiran berarti juga dijual lagi. Ya, afkiran sampai saat ini per ekor niku 3.000. Oh, per ekornya 3.000. Iya. Saya juga punya mitra istilah untuk afkiran burung puyuh. Nah itu berarti belinya 5.500 sudah dijual afkirannya kalau hidup semua ya cukup berarti? Ya nggak mungkin, Pak. Untuk 1 tahun itu rata-rata 1.000 itu 1 hari kematian itu ada 1 rata-rata. Kalau yang saya lihat tadi kan ada Bapak salah satu strategi itu untuk pakan di mix dengan bekatul. Iya, gitu. Betul. Itu penghematan bisa berapa persen sih, Pak? Ya, hematnya juga lumayan itu, Pak. Itu kalau pakan murni dari pabrikan itu sekarang kita dibanderol harga 430-an, kalau kita campur gitu kalau kita kemas 50-an bisa kurang lebih harganya sekitar 400 lebih sedikit. Kita hemat sekitar 30-an ribu lah. Bekatulnya nggak banyak? Bekatulnya untuk 1 karung 50 kilo itu saya kasih kurang lebih itu 15 sampai 17 kilo.
Itu jadi, dan tadi Pak Sumarso cerita waktu kita keliling kandang itu kan mengurangi bau ya. Iya. Dampaknya memang cukup banyak memang di baunya kalau. Iya betul Pak. Itu untuk kalau puyuh kita kasih makanan yang dari pabrikan langsung, Iya. baunya itu amoniaknya cukup tinggi. Ya. Kalau kita kasih tambahan sedikit bekatel itu untuk campurannya, nanti baunya itu amoniaknya bisa nekan itu agak Tapi rendah. Di produksi telurnya tidak terganggu. Tidak terganggu sama sekali Pak. Kalau untuk kotorannya selama ini dimanfaatkan sebagai apa? Itu kotoran itu ya lumayan untuk pupuk pertanian. Satu karung untuk kotoran burung puyuh itu harganya 15.000. 15. Berarti unit usahanya tambah satu lagi, 5 berarti ya? Ya. Jadi dalam usaha puyuh itu 1 jualan DOG, 2 jualan pakan, 3 jualan telurnya, Ya. 4 jualan Afkiran, kelima jualan pupuknya. Ya, pupuknya. Kalau kita ngomong budidaya murni, nah sebenarnya berarti kan ada produksi telur, afkiran, sama produksi pupuk kan. Iya betul. Jadi ada 3 unit usaha yang bisa diperoleh. Ya. Kemudian kalau untuk kendalanya Pak, kalau kematiannya itu penyebabnya apa saja? Kematian itu cuaca juga pengaruh Pak. Cuaca nanti hujan itu kadang kita kan lembab, itu mengundang penyakit juga itu. Tingkat kelembaban. Ya karena juga rentan terhadap cuaca, nanti kalau musim penghujan itu rata-rata produksinya agak turun sedikit. Nah, kalau untuk kebutuhan luas lahan, Bang, untuk per 1000 ekor, ini ada berapa kotak ini? Kalau untuk 1000 ekor itu kebutuhan lahan berapa sih? Ya, untuk saya yang di belakang itu satu kandang ukuran 5x7 Ya. itu bisa ditempati puyuh sekitar 2.500 ekor. Iya, 5x7. Kalau untuk kebutuhan pembuatan kandang sebenarnya tidak terlalu, budgetnya tidak terlalu besar ya Pak? Ini. Ya, untuk satu set Ya. dari pengrajin itu, kalau pengrajin sini Pak, Ya. itu satu set harganya kira kurang lebih 340.000 ya. Satu set itu berarti satu tumpuk. Satu tumpuk TKT 4. Tingkatnya 4, Iya. satu kotak isinya 30 sampai 35. untuk kendala. Tadi kan ada cerita kemarin sempat ada wabah flu burung yang Iya. tertutup oleh wabah pandemi COVID. Nah, Iya. itu ceritanya gimana itu, Pak? Ya itu ada peternak saya itu juga mengalami istilahnya kalau ya flu burung itu tadi. Ya. Sekitar satu orang itu memelihara sekitar 8.000 juga ludes untuk 3 hari itu sudah habis Pak ini. 8.000 itu mati semua, Pak? Iya. Nah karena ya itu tadi cepat ngeri itu. 8.000. Jadi per hari geledak-geledak. Iya. Nah, ini ditinggal itu sudah ngeledak semua. Parah itu. Itu tahun berapa itu, Pak? Ya 1 tahun yang lalu. 1 tahun. Iya. Tapi ini sudah Nah ini sudah aman. Alhamdulillah untuk mitra saya ini untuk tahun ini aman semua. Nah, kalau untuk mitra, Pak, untuk menjalin kemitraan dengan Pak Sumarso, itu urutannya seperti apa? Ya nanti kalau mau bermitra sama saya, nanti disiapin untuk kandang sama tempatnya. Nanti mau minta bibit umur berapa dibayar nanti kalau sudah bertelur, untuk pakan yang nyuplai saya. Pembayaran pakannya? Pembayaran pakannya nanti berkala sama kalau sudah bertelur. Kalau sudah bertelur. Ya, betul. Telurnya bisa dijual ke Pak Sumarso? Ya tergantung peternak Pak. Nanti kalau peternak ada peluang untuk jual sendiri silahkan. Kalau kejual ke saya rutinitas silahkan, nggak apa-apa. Jadi, nah kalau
nomor kontaknya Pak Sumarso? Ya, nomor kontak saya 082 3284 76934. Ya. Ini alamatnya di Desa Gentungan, dusunnya apa ini Pak? Sidodadi. Dusun Sidodadi. Desa Gentungan, Kecamatan Mojogedang, Karanganyar. Kabupaten Karanganyar. Ya, betul. Kalau yang menarik Pak dari bisnis dari usaha burung puyuh ini, kalau dari pengalaman Pak Sumarso sendiri itu apa Pak yang menarik? Ya, saya memelihara burung puyuh itu kan relatif cepat Pak. Ya. Itu umur 40 hari sudah mulai bertelur. Terus kalau kita rata-rata untuk keuntungan ya nanti umur sekitar 4 atau 5 bulan kita sudah balik modal semua. Dibandingkan sama layar itu kan untuk 5 bulan baru mulai bertelur kita sudah kembali modal, itu cepatnya puyuh di situ. Jadi dalam 1 tahun itu memang sudah kita bisa rollingnya bisa lebih cepat. Iya betul. Jadi, ya nanti kalau sudah di atas 4 atau 5 bulan kan puyuh itu sudah milik kita, istilahnya untung kita, kesananya sudah keuntungan kita. Ini menarik Pak kalau menurut saya. Ini menariknya karena ketika ada kebutuhan untuk usaha yang segera menghasilkan, Ya. ini menjadi pilihan menarik. Jadi kalau seperti itu, DOI kandang dan pakan modal awal 10 juta untuk 1000 ekor. Hasilnya dari penjualan telur 234.000, dikurangi untuk pembelian pakan 25 kg itu 167.500. Jadi per hari ada selisih 66.500. Kalau dikalikan 30 hari itu 1.990 sekian. Ya dibulatkan 2 juta per hari. Jadi kalau Pak Sumarso itu populasi burung puyuhnya 25.000, berarti selisih penjualan telur dan pembelian pakan bisa mencapai 50 juta per bulan. Demikian warga Taniling TV, ngobrol-ngobrol kita dengan Bapak Sumarso, peternak burung puyuh. Semoga obrolan kita bisa memberikan referensi kepada warga Taniling semua yang berminat untuk berbudidaya burung puyuh. Nanti bisa menghubungi Pak Sumarso, kontaknya ada. Mau jadi konsultan, dijadikan konsultan juga siap nanti. Siap, Pak Sumarso. siap. Terima kasih Pak Sumarso atas waktunya. Terima kasih warga Taniling TV. Salam Taniling TV, bisnis agri tak pernah mati.